saya dokter yang sedang berjaga di klinik ini, Pak. Baik, sebelumnya saya akan melakukan beberapa pemeriksaan ya, Pak. Nanti saya memerlukan Bapak untuk membuka bajunya dan nanti bisa berbaring di tempat tidur ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, terima kasih, Dok. Selanjutnya saya nanti akan cuci tangan. Lalu di sini pasien ditidurkan di tempat tidur dengan sudut 30 derajat dan buka baju karena nanti akan dilakukan pemeriksaan. Dan di sini saya berdiri di bagian sebelah kanan dari baik. Dok, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugular, di mana di sini pertama-tama saya akan membuat pasien merasa nyaman terlebih dahulu saat tidur di tempat tidurnya. Selanjutnya di sini saya akan berikan bantal kepada pasien agar sudut tertidur pasien sekitar 30 derajat. Di sini juga agar otot sternocleidomastoid pasien terasa lebih tenang. Dan selanjutnya nanti saya akan minta pasien untuk bisa menoleh ke arah berlawanan dengan saya juga bisa menoleh ke arah sebentar sedikit ya, baik. Lalu selanjutnya di sini saya akan melihat atau menemukan vena jugular pasien, tepatnya eksternal dan internal vena jugular. Apabila internal tidak dapat ditemukan, saya akan menemukan vena eksternalnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan meletakkan saya akan menemukan vena jugular yang terlebih dahulu dengan menggunakan senter. Baik, lalu bisa sedikit ke depan, Pak. Lihat nih, terus saya akan melokasi vena yang bagian kanan. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan vena yang di bagian kiri, di bagian kanan. Bapak bisa mengarah ke sana lagi sebentar, Pak. Nah, di sini saya akan menggunakan penggaris segitiga dan meletakkannya seperti ini di bagian sternum pasien. Yang seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan penggaris yang lurus yang akan diluruskan dengan sudut venanya. Vena juga yang tadi. Baik, untuk sudutnya sekitar 3 cm, sehingga di sini ditambahkan dengan 5 cm, yaitu menjadi 8 cm untuk jugular venous pressure. Baik, Dok, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan carotid pulse di bagian leher pasien, di mana pertama-tama saya minta pasien untuk berbaring seperti ini, dan pasien diminta untuk tidur dengan sudut 30 sampai 45 derajat. Dan di sini selanjutnya saya akan memeriksa karotid pada pasien, di mana pertama untuk di karotid bagian kanannya saya akan memeriksa seperti ini di bagian bawah leher. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian kirinya. Baik, pertama, Dok, di sini saya memeriksa amplitudo dan kontur pada pasien. Dan di sini saya akan menggunakan 2 jari, dan di sini akan saya mempressure pada bagian karotidnya tersebut. Dan di sini penting untuk tidak menekan 2 arteri di saat yang bersamaan. Baik, selanjutnya saya akan menilai thrills and bleeds-nya dengan menggunakan stetoskop, tepatnya pada bagian diafragma. Di mana di sini saya akan meletakkan diafragma dari stetoskopnya di bagian karotid pasien yang tadi sudah saya temukan. Dan di sini saya akan minta pasien sebelumnya untuk menahan nafas terlebih dahulu. Pak, bisa menahan nafas terlebih dahulu. Baik, jadi bernafas lagi, Pak. Bisa mulai sedikit ke kiri, ke kanan. Bisa ditahan nafasnya lagi ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak, sudah bisa bernafas kembali. Baik, Dok, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan brachial artery di pada bagian lengan pasien. Dimana pertama-tama saya minta pasien untuk tertidur dengan sudut 30 derajat pada tempat tidur. Di sini saya minta pasien untuk merelaksasi tangannya dengan bentuk tangan supinasi, bisa diatasi aja, Pak. Di sini saya akan memfleksikan tangan pasien yang membuat senyaman mungkin dan membuat arteri brachialisnya lebih mudah untuk ditemukan.
Misalnya saya akan menggunakan jari telunjuk saya dan jari tengah saya untuk menentukan arteri brachialis pasien. Baik dok, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan titik impuls maksimum pada pasien. Di mana di sini untuk melakukan inspeksinya saya melakukan di ruang yang penerangan yang cukup. Lalu di sini pasien diminta untuk berbaring dalam posisi supinasi dengan sudut sekitar 30 derajat. Dan di sini untuk menemukan titik impuls maksimum itu biasanya di sela iga kelima atau mungkin juga pada sela iga keempat. Dan di sini selanjutnya pertama saya akan melakukan palpasi pada pasien, di mana di sini saya pertama akan menemukan pada di bagian ventricle kiri terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melakukan palpasi dengan cara menggunakan jari saya, dan di sini untuk di bagian kiri itu saya akan menempatkan pada dada pasien dan menggenggam seperti ini. Baik, selanjutnya saya apabila tidak ditemukan dalam posisi seperti posisi supinasi, pasien diminta untuk melakukan posisi ke left decubitus position. Pak bisa mungkin berbanding ke sana sedikit. Ya, mungkin bisa kita sedikit ke situ. Lalu di sini saya akan menempatkan tangan saya di seperti lokasi yang tadi. Terus di sini Bapak tolong menghembuskan nafasnya terus ditahan ya Pak. Baik, sudah bisa bernafas lagi Pak. Masih bisa ke posisi yang seperti semula. Baik dok, selanjutnya di sini saya akan mengakses lokasinya tadi sekitar di bagian sela iga keempat atau kelima. Untuk memeriksa titik impuls maksimum di ventricle kanan sekitar di bagian sela iga 3, 4, dan 5, yaitu di sekitar sini. Dan saya akan menggunakan ujung jari saya yang curve dan seperti ini. Dan Bapak bisa menghembuskan nafasnya lalu ditahan ya Pak. Tidak bernafas sendiri. Baik, terima kasih Pak, sudah bisa bernafas kembali. Dan ini pasien juga ditidurkan dalam posisi supinasi sekitar 30 derajat. Baik dok, selanjutnya saya akan melakukan perkusi di bagian dada pasien. Dimana pertama untuk menentukan left bordernya, saya akan menentukan di anterior axillary, garis anterior axillary. Selanjutnya untuk di bagian kanannya, saya akan menggunakan di linea sternalis untuk menentukan right bordernya. Baik, lalu untuk di top bordernya saya akan melakukan di sela iga. Saya akan melakukan perkusi di sela iga dulu. Dok, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bunyi jantung 1, 2, 3, dan 4. Dimana di sini saya akan memeriksa bunyi jantung pada setiap katup yang ada di jantung. Dimana di sini pasien ditidurkan dengan posisi terlentang. Dan pertama saya akan mengecek bagian katup aorta, dimana katup aorta itu terletak di atas iga kedua kanan dan di sela iga kedua pada linea parasternalis. Baik, selanjutnya saya akan mendengar suara di katup pulmonari, di mana katup pulmonari ini terletak pada sela iga kedua di sela iga kedua linea parasternalis yang di kiri. Baik dok, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada katup mitral, di mana pertama katup tricuspid terlebih dahulu, di mana katup tricuspid ini berada di sternum pada perbatasan antara corpus sternum dengan processus xiphoideus. Baik, setelah melakukan pengecekan katup tricuspid, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan katup mitral atau bicuspid, di mana ini terletaknya pada sela iga ke-5.
dok. Untuk pemeriksaan bunyi jantung 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai. Baik dok, selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan pitting edema, di mana di sini saya akan menekan jari saya dan saya akan menekan pada bagian area dependent patient pada di sini saya akan menekan jari saya dan saya akan menekan pada bagian area dependent patient pada kaki pasien, yaitu seperti tulang kering contohnya, dan di sini saya akan menekan sama 2-3 detik di kedua kaki. Baik, dan di sini menandakan adanya pitting edema apabila tadi yang saya tekan itu jaringannya akan masuk dan setelah saya tarik jaringannya masih akan seperti itu sehingga terbentuk bentuk jari saya pada jaringannya. Tapi di sini karena tidak ada pitting edema pada pasien.